Ini kencur ini siap dikonsumsi teman-teman. Nah, habitatnya ya. Nah, bismillah. Ini untuk Mbak Bro ya. Oh ya, song siapin ya. 还要送家人。感谢，不是虾冰虾起炸猪辣缸菜了，木辣椒缸菜，他都不敢吃，他都拉肚。Bismillah, supaya bumbu bisa disesuaikan ke selera masing-masing ya, teman-teman loh. Seperti ini kita tinggal ngulek ini mana mumpung ada banyak. Bawang, Bismillah. Masya Allah. Netizen, yang panas kayak gini kayaknya minyaknya kurang, harusnya minyaknya kurang ya, jadi saya tumis sebentar aja teman-teman. Bawang putih ben ora pokoknya blekotrok ya, seperti ini. Nah tak iya udah matang tetangga, terima kasih tetangga. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayo, semangat. Ini ceritanya saya hari ini ingin membuat yang lagi viral, tapi viral itu beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Viralnya di TikTok, yaitu seorang aktor, penyanyi, seorang konten kreator, TikToker, yaitu Rafael Smash, Rafael Tan ya teman-teman. Yaitu apa menunya adalah seblak coet, seblak ulek yang diulek-ulek dikasih minyak itu. Ini aku mau itu teman-teman, saya ada kerupuk ya di Mbak Bro. Zaman dulu itu saya itu kalau goreng kerupuk kan minta tolong sama Mbak Bro ya. Nah ada kerupuk yang kerupuk mawar teman-teman, saya makan itu sampai bosen lah ibaratnya. Terus sama Mbak Bro nggak digoreng, dibiarin naik. Terus karena Mbak Bro kan juga diet ya, ini mau tak ambil lah. Minta loh. Aku mau ngerebus kerupuk ya teman-teman. Jujur ya teman-teman, saya tahu resepnya itu malah bukan dari TikTok teman-teman, tapi saya lihatnya itu berseliweran dari fanpage Facebooknya Mamang Rafael Tan. Jadi saya tuh tak lihat kok pengen banget, tak lihat pengen banget, tapi belum sempat ada waktu untuk memasak ini. Terus kebetulan hari ini karena nasinya habis, jadi saya membulatkan tekad saya ya. Ini kerupuk alhamdulillah juga yang pas waktu sisaan zaman dulu kala itu masih ada. Saya akan menggunakan kerupuk putih persis seperti Mamang Rafael yang bikin, 250 gram. Nah, ini namanya kerupuk mawar cap hello teman-teman. Saya belinya di Indek ya teman-teman. Ini ada warna putih sama ada warna orange. Mbak Bro ndak mau ya. Mbak Bro dulu cuman bantuin saya yang goreng, tak kasih Mbak Bro ndak mau. Nah, ini kencur teman-teman. Kencurnya ini mau untuk membuat yang namanya seblak kencur seger ya. Segini banyak ya Allah, terima kasih Mbak Bro. Nah ini saya ya bingung ya, kayaknya kencurnya kebanyakan teman-teman kalau segini banyak ya. Mbak Bro ngasihnya kok banyak banget, jadi sisanya masukin freezer aja. Secukupnya ya, saya pakai secukup-cukupnya aja. Bawang putih. Nah, ini suruh tambahin minyak teman-teman. Nah, segitu. Kita jegurkan ya. Bismillah, masya Allah. Ya apa itu? Jadi maam toh ya Allah, kertas-kertas. Nah, kita aduk-aduk ya tetangga. Nah, passwordnya tetangga teman-teman, tetangga. Ini katanya direbus 10 menitan ya, dialup-alupkan. Tutup.
cabai habang teman-teman, kita pakai cabenya secukupnya aja. Nah seperti ini. Pakai cabai hijau ya biar hampir sama. Aku takut kalau nggak pedes ya. Ini cabai dari freezer teman-teman, cabai hijau, cabai merah. Ya tambahin kencur bubuk ya. Bismillah. Supaya mantap. Sama Royco teman-teman, biar tambah mantap. Oh, dikit micin. Saya suka yang agak manis ya. Nah, bismillah ya teman-teman. Semoga menu hari ini tuh sukses teman-teman. Menune Rafael Tan Smash You Know Me So Well. Itu lagu yang zaman dahulu kala itu loh teman-teman. Lagu boyband yang pernah terkenal di zaman dahulu kala. Terus sekarang beliau mempunyai resep. Katanya resep ini tuh memang sudah ada teman-teman. Sebenarnya itu ada. Terus seblak itu kan dimodifikasi menjadi seblak kuah yang dimasak itu teman-teman. Terus ini seblak ini sebenarnya pada daerahnya sana itu wis ada, tapi kebetulan diviralkan kembali oleh beliau, Mamang Rafael Tan, seperti itulah. Bismillah. Nah, katanya kalau untuk bumbu bisa disesuaikan ke selera masing-masing ya. Misalkan kalau nggak suka micin, nggak usah tambahin micin. Kalau nggak suka manis, nggak usah tambahin garam. Kalau misalkan cuma tambahin kaldu bubuk tok ya boleh ya teman-teman. Tapi kan saya kan suka teman-teman, suka micin. Jadi saya tambahin micin sama Royco. Saya nggak tambahin garam dulu ya, takut keasinan. Kalau misalkan cabai mau dipotong lembu dulu ya, boleh. Bagaimana menyesuaikan ke selera masing-masing. Ini nguleknya rodok pegel ya, aduh. Rodok kiu karena mentah ya. Tapi katanya suruh mentah terus dibanjur pakai minyak panas. Jadi tak ikutin aja. Mentah ya tak ulek mentah. Takutnya kalau nggak bener sesuai arahan. Kalau menurut saya jangan di blender ya teman-teman. Nanti kalau di blender rasanya wes tidak keluar dari jalur yang sesungguhnya, seperti itulah. Aduh, tanganku rasanya kesleo. You know me so well. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti siapin daun bawang pre teman-teman, dipotong rajang lembut, taruh di atasnya biar wangi. Kerupuknya ngembang ya. Aku ngira kerupuk ini tuh matangnya lama ya, ternyata cepet teman-teman loh. Seperti ini, kita tinggal ngulek ini matang. Kita tiriskan ya, jangan blonyok-blonyok ya, ben kenyal-kenyal. Saya tirisin dulu. Kayaknya ya wis kayak gini aja lah. Ini wis matang, wis empuk. Saya nggak tahu tepatnya ya, intinya wis merambiang kayak gitu, tak angkat. Ini karbo semua teman-teman. Aku buat goreng telur dhisik ya. Nah, saya nguleknya ditemani itu ya, tunas nanas ya, biar tambah semangat. Karena sekalian saya itu makan siang ya teman-teman, jadi saya goreng telur. Nanti sisa minyak goreng telur mau tak gejrosin ke sini. Kalau katanya kita pakai jelantah goreng ayam itu katanya lebih enak, lebih gurih teman-teman. Tapi tidak ada ayam yang berjelantah. Wis rapopo. Goreng telur. Bismillah. Bismillah. Ya Allah. Bawang pre itu harus katanya teman-teman. Jadi saya sengaja banyakin ya, karena mumpung ada banyak. Bismillah. Enak. Bawang, bismillah. Mateng ya. Panasnya sotele, masya Allah. Nah, ini tak beresin dulu ya. Ini anti panas teman-teman, boleh kena panas, sodet ini. Tupperware punya.
Nah, katanya sepanas hujatan netizen. Oh, yang panas kayak gini kayaknya minyaknya kurang. Harusnya sampai oke banget. Minyaknya kurang banyak ya, tapi ora apa-apa. Secukupnya ae. Teman-teman kalau minyaknya mau sekilo ya gak apa-apa. Saya wis kayak gini ae. Apa mau ditumis sebentar biar mateng. Nah, karena minyaknya kurang ya, jadi saya tumis sebentar aja. Nah, ini melawan arus teman-teman. Nah, jadi tak giniin. Dan agak layu ya teman-teman. Bawang putih ben ora patek pengar. Nah, seperti ini. Wes. Kerupuknya tak masukkan. Kerupuknya blekotrok ya. Seperti ini. Bismillah, kita aduk-aduk. Cir kocar kacir, enak-enak tak ya. Seperti ini. Oh, mantap jiwa. Nah, sudah matang tetangga. Terima kasih tetangga atas resep ini. Resep seblak. Kita coba ya satu ya. Penisirin. Bismillah, panas monga-monga. Oh, baunya harum banget teman-teman. Harumnya kencur seger sama baunya kencur bubuk tadi. Oh, bismillah ya Allah. Oh, pedesnya Masya Allah. Oh, mantap jiwa. Kerupuknya sendiri tuh ada rasa ya. Jadi aku hati-hati sama garam. Nah, kencurnya saya tambahin lagi ya, ben harum. Kencur bubuk. Tadi saya takut kebanyakan. Ternyata kurang. Ini kencur ini siap dikonsumsi, teman-teman. Nah, tinggal diotor-otor. Kembalikan ke habitatnya ya. Bismillah. Pisahin untuk Mbak Bro ya. Ini telur ceploknya. Dulu saya makan seblak pertama kali itu di daerah Kencana, Surya Kencana Bogor teman-teman. Surya Kencana Bogor. Dulu saya kerja di situ selama kurang dari 1 tahun, tidak ada 1 tahun. Mungkin cuman berapa bulan ya, 10 bulanan kalau nggak salah, saya lupa teman-teman. Jadi teman-teman saya tuh banyak yang berbahasa Sunda, haredang lah, bawang bodas lah, apa kayak gitu. Tapi saya kurang bisa teman-teman berbahasa Sunda. Saya wong Jowo, jadi memang bahasa saya Jowo. Tapi sedikit-sedikit saya tahu karena saya pernah 10 bulan kalau nggak salah bersama dengan orang-orang Sunda. Dan menurut saya ya mereka semua baik-baik terhadap saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman saya yang zaman dulu kala yang pernah bekerja di Surya Kencana Bogor seperti itu. Nah, sekarang ini waktunya saya makan ya teman-teman. Suasananya haredang-haredang. Terus ini tuh rasanya tuh lada pisan. Lada itu artinya pedas seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, akhirnya kelakon ya teman-teman. Ganjel disik. Deket kan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu seperti lebih fresh ya teman-teman daripada seblak yang dimasak lagi itu. Karena apa? Karena bumbu diulek, cuman disiram pakai minyak panas kayak gitu, jadi sambelnya tuh tetap seger gitu. Bawang putihnya kerasa, kencurnya kerasa,
gurihnya Royco ini, asinnya pas banget teman-teman. Saya cuma tambahin Royco karena kerupuknya ini harus ada rasa. Bismillah. Mamang Rafael itu kalau pas makan itu saya ngeliat di fanpage itu gini makannya. Aku takut kebablasan ya mataku ya. Masya Allah. Pedasnya menduer-duer. Lambiku you know me so well. Rasanya mantap teman-teman. Pedasnya membuat melonyoh lambiku. Haredang-haredang, lada-lada. Aduh. Aduh. Kalau nggak suka pedas itu cabenya bisa disesuaikan ya. Aduh. Ini kalau cewek cantik diet itu nggak mau makan kayak gini teman-teman. Karena ini kan tepung ya, kerupuk itu tepung karbo. Oh, mantap jiwa. Seblak dikasih daun jeruk itu kayaknya nggak ada ya, aku nggak tahu. Daun jeruk kan juga wangi ya. Aduh. Saya pakai mic-nya 2 biar kedengeran ya. Aduh. Aduh. Masya Allah, pedas banget ya Allah. Aduh. Aduh. Punya aku ini kepedesan. Kalau lain kali bikin itu, kalau bikin lagi cabenya itu sedikit aja. 3 kayak gitu mungkin lebih bisa dinikmati. Bismillah.
Sambil ambekan ya teman-teman. Saya ini mau sharing teman-teman. Saya tuh di kampung ada saudara. Beliau punya istri itu melahirkan. Prosesnya itu normal, tapi anaknya masuk ICU. Dan kayaknya seharian lah di rumah sakit, sehari lebih sedikit gitu mungkin ya. Itu biaya lahiran persalinan itu total biayanya 6 juta teman-teman. Aku kaget ya teman-teman. Karena di Taiwan kan ibaratnya orang operasi katarak itu kalau ikut pemerintah yang biasa, ibaratnya rumah sakit umum, katarak itu cuman kuahal 50 NT teman-teman, 25.000 rupiah. Mendiang kakekku dulu operasi katarak yang biasa kayak gitu, cuman 50 NT, 25.000 rupiah di laser, dan sembuh sampai beliau wafat. Nggak ada masalah apa-apa. Terus kakekku itu masuk rumah sakit terbesar di Taiwan, National Taiwan University Hospital, itu rumah sakit terbesar teman-teman. Kakekku masuk ke ICU, masuk ke UGD, masuk, terus setelah itu dipindahkan ke ruangan biasa. Beliau itu 15 hari di rumah sakit itu cuman membayar 3.000 NT, 1,5 juta rupiah. Kakekku itu masuk kamarnya kan macam-macam teman-teman, ada VIP, ada kamar biasa. Kamar biasa itu satu ruangan itu ada 3 orang, jadi tidurnya barengan, ada kotak-kotakannya kayak gitu. Kakekku milih yang itu. Tapi kalau misalkan kamar VIP mungkin agak mahal, nggak orang kaya, nggak orang miskin ya, maksudnya kayak kesehatan itu biayanya tidak semahal itu. Tuh di kampung ya, orang lahiran itu memang seperti itu tarifnya. Ada orang yang lahiran secara normal itu biayanya 7 juta rupiah satu harian normal. Apakah di teman-teman online semuanya, di daerah teman-teman online biaya persalinan itu semahal itu? Saya nggak tahu teman-teman. Saya nggak tahu kayak seperti itu biaya rumah sakit itu, saya kurang paham. Karena saya merantau dari tahun 2018, kerja di Jakarta itu sekitaran 6 tahun, setelah itu ke Taiwan ini sekitaran juga 8 tahunan, jalan ke 9 tahunan kalau nggak salah teman-teman. Sekitaran 8 tahun lah, belum jalan ke 9, sekitar 8 tahun. Jadi saya juga nggak paham, tapi saya kaget banget ya teman-teman. Tidak semua orang itu bisa di BPJS kan itu loh teman-teman. Di sini biaya rumah sakit murah karena memang di sini itu kita membayar yang namanya Jian Pao Fei. Jian Pao Fei itu kayak kartu kesehatan. Entah sakit atau nggak sakit, entah miskin atau kaya, semuanya itu membayar teman-teman. Saya juga membayar, ada 3.000 lebih selama 2 bulan sekali, itu yang bayar majikan. Itu tuh ibaratnya kalau kita nggak sakit, semua dana yang seluruh masyarakat ada di Taiwan itu, baik yang seperti saya TKW atau orang Taiwan aslinya itu, jadi uang itu terkumpul. Ada orang yang sakitnya kan luar biasa parah kayak gitu, jadi kita itu kayak yang saling bergotong royong seperti itu teman-teman. Jadi uangnya itu bisa dialokasikan ke tempat yang lebih membutuhkan, orang sakit yang lebih membutuhkan seperti itu teman-teman. Kita kan nggak ada yang tahu ya orang sakit itu datangnya kapan ya. Yang namanya musibah kan kita nggak ada yang tahu. Seperti itu, bedanya seperti itu. Setiap 2 bulan sekali kita ada bayar. Dulu bapak saya di kampung itu pernah kecokot ular pas di Mbaon seperti itu, di hutan teman-teman. Setelah itu dibawa ke rumah sakit umum, setelah itu dirawat berapa hari kayak gitu tanpa dipungut biaya sama sekali karena memakai BPJS kesehatan. Bisa diurus pas waktu itu, bejo banget.
Aduh. Aduh. Bagi teman-teman yang penasaran silahkan coba ya, tapi cabenya jangan terlalu banyak, pasti enak. Ya Allah, rasanya aku ingin semaut. Hardang telak saya rasanya panas. Loh. Pantas untuk dicoba ya. Silahkan dicoba. Kenyal-kenyalnya kerupuk ini enak. Terus kencurnya kan wangi teman-teman, bawang putih. Dari asin, pedas, manis, gurihnya enak. Kalau Rafael yang kedip itu bagus teman-teman. Kalau saya yang kedip itu rasanya kok malah aneh. Aduh, Masya Allah. Sudah cukup teman-teman, saya tidak kuat.我也要送虾饼一下，还要送嘉玲。刚才不是虾饼下去炸猪辣刚才了，没辣椒刚才，他都不敢吃，他都拉肚子。辣椒。刚才我莎莎不是下去炸，他都不敢吃。好啦，不是下去炸，等一下太太要是炸的吗？我给太太炸，好吃。等一下啊，这个不是咖喱咖喱。那什么猪脚要不要加热？要，只想拿2、3个就好了。哦，好。要一起蒸了。啊。应该不要用手这样，对不对？应该不能脏到手这样啊。没有关系的。哦，没有关系。那个小，这些没啊。这样好了。啊。一样啦，那个酱油跟这个酱油一样。这个没有，这个少了。哦。那个比较少。皮照烧。葱我也要丢掉哎，我那葱好多。好多才香，这是有葱才这么香。哦。
没有冲不下。哎，刚才全部台在弄一弄变一点点这个。哎呀，哦，削好了。这么浪费。如果我不会丢那么多这样，哎，不是。吞不下去，对对。对呀。我们要煮那么久也不会烂，是这样的意思啊。这个哈。不要蒸太多，太太一餐吃啥？没有这个哈，剩下的给二姑姑。全部要给二姑，太太拿瘦肉给妹妹。我有跟她讲啊，我说我这个瘦肉。因为我们也刚才也煮给东方一点点。对呀，那我有跟她讲，我说我要给她。没有关系啊。因为她去开刀。现在也真不用剩那么多啊。没有关系，给她蒸起来。哦，还不困难，因为。哎，对，还很低。嘿。好，明天给姐夫带起来。哦哈。我妹妹她很喜欢吃这个肉。吃猪脚让它胆固醇高一点这样哦。哦好。他们老人家太太给他猪脚，但是他有没有分给他儿子太太？不晓得。是2个人而已吃。还有儿子啊，3个人。哦，还有他的儿子。还有一个小的呢。没有结婚那个。因为你这边有一颗。那个是昨天我去烤肉的地方，对对。他是有送一个蛋，我想是那个蛋是说是神，我也不知道，对对。他是说，但是不是100分熟这样咯。那个。对呀，我也切一切。